Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 24 Agustus 2022. Sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita maupun tetangga kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengenal dan memahami lebih mendalam. Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Wahyu 21 ayat 9b sampai dengan 14 dan Injil Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan 51. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Ada kata bijak yang sering kita dengar mungkin saudara. Allah tidak mengasihi kita karena kita berharga. Kita berharga karena Allah mengasihi kita. Hidup ini saudara-saudara yang terkasih ternyata tidak ada yang dapat dibanggakan di dalam diri kita saudara. Baik keahlian kita, kekuatan, pelayanan, kedudukan, jabatan, harta, atau kekayaan dan lain-lain sebagainya saudara. Kecuali kedaulatan, kekuasaan, kemuliaan, dan kasih karunia Allah. Manusia sering keliru dalam hal melihat, memilih, menilai, memutuskan sesuatu hal, baik benda ataupun barang, apalagi tentang diri seseorang saudara. Manusia selalu melihat dari latar belakang kehidupan pribadi atau keluarga dan tempat tinggal. Ketika Filipus menyaksikan tentang Yesus kepada Nathanael, seketika itu juga Nathanael berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Yohanes 1 ayat 46. Saudaraku yang terkasih, hal ini adalah merupakan sebuah fakta saudara yang selalu mempengaruhi kehidupan manusia. Bukan hal lahiriah atau duniawi yang mempengaruhi dasar iman percaya kita kepada Yesus sehingga kita mau mengikuti Dia. Tapi oleh kuasa dan kasih-Nya yang dinyatakan melalui pekerjaan atau pelayanannya. Saat Yesus bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Yohanes 1 ayat 43. Panggilan kepada Filipus disampaikan Yesus ini secara mendadak ketika itu saudara. Di mana saat itu Yesus menyatakan kekuasaan dan kedaulatannya untuk memilih para muridnya. Ini selaras dengan apa yang Yesus sampaikan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Kita pun secara pribadi saudara dipilih dan ditetapkan Yesus untuk mengikuti Dia. Nah, untuk apa kita dipilih saudara? Untuk apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Dikatakan di sini saudara, kita dipilih karena kita diutus supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Sebagai orang percaya yang dipilih untuk mengikuti Dia Yesus Tuhan kita saudara. Sebagai umat dalam kawanan gereja. Sebagai pelayan-pelayan gereja. Sebagai pengurus gereja, pengurus kategorial, pengurus lembaga dan lain sebagainya. Hendaknya kita menghargai dan bertanggung jawab dalam tugas dan pekerjaan yang telah dipercayakan kepada kita. Sebagai pengikut Yesus yang adalah hambanya saudara, kita harus siap kemana saja kita diutus untuk pergi. Pergi melakukan perutusan, memberitakan Injil dan memberikan kesaksian akan Dia Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya itu tak lain adalah dalam mewujud nyatakan kasih dan keselamatan Allah di dunia ini. Bandingkan. Karena jika aku memberitakan Injil
Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 17. Saudaraku, dalam pemberitaan Injil diharapkan dapat menghasilkan buah, saudara. Terjadi pengakuan iman yang menerima pemberitaan itu sendiri. Seperti Nathanael yang kita akui sebagai Bartolomeus, yang mana gereja Katolik rayakan pestanya hari ini, mengaku imannya kepada Yesus. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yohanes 1 ayat 49. Kita melihat, saudara, dari pengakuan iman Nathanael ini menumbuhkan ketaatannya untuk menerima dan mengikuti Yesus sebagai murid. Merupakan sukacita dan hidup yang kekal bagi orang yang percaya akan Dia, Yesus Kristus. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 12. Nah, saudaraku yang terkasih, sudahkah kita memiliki iman yang menumbuhkan ketaatan dalam diri kita seperti Nathanael, saudara? Atau justru kita masih belum mengenal Yesus secara pribadi? Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saudara kita mau berkomitmen, saudara mengambil keputusan untuk mau lebih mendalam mengenal dan memahami, mencintai lebih dan lebih lagi akan Dia yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Selamat merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Semoga kita dapat meneladani